Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bersama Mas Ali Maftuhin, asli orang Sekaran ya? Sekaran. Sekaran. Tapi tinggalnya di Sekaran, domisili. Ini Mas Ali ini adalah ketua Perpadi. Ya. Apa itu Perpadi, Mas? Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi Indonesia. Itu kerjanya apa Perpadi itu? Perpadi ini perkumpulan wadah bagi penggilingan padi dan pedagang beras khususnya. Itu kita seluruh Indonesia. Dan kita juga Perpadi ini di tiap kabupaten ada. Kita punya DPC masing-masing. Mas Ali sebagai ketua. Sebagai ketua, kebetulan anggotanya ketua berapa? Lamongan. Anggota yang aktif sekitar 30. 30 ya, 30 orang penggilingan. Itu yang punya slab ya? Iya, betul. Apakah wajib. Apakah masih ada yang punya slab tapi nggak ikut Perpadi? Kebetulan Lamongan semua anggotanya kita yang aktif ikut. Harus punya slab. Berarti nggak ada orang yang punya slab yang nggak ikut Perpadi? Nggak ada. Ini saya dengar-dengar Perpadi juga mau bahas tentang BPNT, bantuan panganan tunai. Iya. Ini menurut Mas Ali gimana ini bantuan panganan tunai? Iya, kan gini ya, sebetulnya selama ini memang kebetulan kita ndak begitu menyorot soal BPNT. Dan anggotanya kami Perpadi sebetulnya sudah ada yang masuk jadi supplier. Iya. Berapa orang? 2 orang jadi supplier. Itu atas rekomendasi atau memang? Enggak, itu secara pribadi. Oh, secara pribadi. Tidak ada rekomendasi dari Perpadi. Berarti nggak ada kontribusi terhadap Perpadi. Kemudian kita gini ceritanya di awal. Waktu itu bulan 12 terakhir kemarin tanggal 28 sampai 30 itu Desember 2021. Kebetulan waktu itu kita tergerak karena mengetahui sendiri di lapangan itu beras yang disalurkan sama supplier itu sangat-sangat tidak layak. Maksudnya jadi tidak layak gimana? Waduh, itu kalau bahasanya kita sebagai penggilingan padi itu bukan beras, harusnya udah masuk reject. Artinya reject itu udah masuk ke pakan ternak hewan, sudah tidak untuk dikonsumsikan masyarakat. Tapi itu saya sendiri mengetahui sampai kok seperti ini beras yang disalurkan sama orang-orang yang diberi wewenang ini sebagai supplier ke masyarakat, khususnya yang pada waktu itu di kecamatannya saya. Itu berasnya sangat-sangat tidak layak. Dan dalam hati itu menangis waktu itu. Aduh, yang pertama ini kok cek mentoloi beras koyok ngene iki yang seharusnya udah ndak layak makan, masuk ternak sampai dibagikan ke warga, ke masyarakat, penerima manfaat. Terus keduanya lagi Lamongan ini kan salah satu lumbung padi besar di Jawa, khususnya Jawa Timur. Aduh, masa kok sampai ini masyarakatnya kita sendiri, petaninya kita sendiri, tapi dikasih makan itu beras yang sangat tidak layak. Padahal kan harusnya itu malu. Padahal ini sudah program BPNT kan sudah 2-3 tahun. Apakah Mas Ali nggak melihat sepanjang masa itu? Sepanjang itu tahunya baru Desember itu. Ya sebetulnya gini, saya kemarin itu ndak terlalu maksudnya masuk ke ranahnya BPNT ini. Ya memang dari laporan teman-teman sesama penggilingan padi kadang ya bilang lah, ini Lamongan kualitasnya masih di bawah rata-rata. Harusnya sebagai kabupaten lumbung padi, berasnya yang disalurkan, yang diberikan ke KPM itu harusnya sesuai standar yang diberikan oleh harga itu yang setujui. Berarti selama ini
program BPNT itu tidak mengambil beras dari para slab yang ada di sana? Kalau itu masih anu ya, kurang kurang tahu ya Pak ya. Cuman harusnya seperti ini kan program baik dari pemerintah. Jadi alangkah baiknya itu saling koordinasi slab-slaban lokal ini supaya semua bisa tampil, bisa kontribusi. Misalnya si A ini supplier ya, harusnya beras ini dari penggilingan-penggilingan lokal itu ikut kontribusi meskipun enggak bisa langsung ke agen tapi bisa suplai ke suppliernya gitu. Maksudnya suppliernya itu seharusnya memaksimalkan potensi Lokal, penggilingan padi di lokal. betul. Terus selama ini temuan Mas Ali di mana yang rusak itu katanya? Di desa Saya apa? sendiri itu di Sekaran, Kecamatan Sekaran. Desa? Sekaran rata itu, sampai Besur, sampai Kudian? Kudian, Latek, Jugo, itu hampir sama. Terus teman-teman itu juga ada juga laporan dari luar kecamatan Sekaran itu seperti di mana? Di Modong, Ngimbang juga ada. Sampai melihat bahwa ini sudah banyak di daerah, banyak di desa-desa yang lain juga seperti itu kualitas itunya ya. Nah, ini melihat 29 orang supplier yang selama 2-3 tahun ini melakukan program ini, apa harapan Mas Ali? Harusnya bisa diperbaiki lagi lah ya. Diperbaiki Entah itu nanti ini maksudnya kita harapkan kan beras itu jangan sampai kita menemukan lagi tuh di Lamongan ini mendapat beras yang sangat tidak layak. Jadi nanti urusan itu apa namanya? Untuk pokoknya kualitasnya harus iya, bagus. pokoknya kualitasnya harus bagus. Nanti prakteknya di lapangan, supplier ini harus seperti apa? Itu mungkin nanti bisa. Berarti 29 orang ini supplier tetap atau harus ganti? Harusnya ada perubahan yang lebih baik lah ya. Harus ganti. Harus supaya ada tatanan baru lah ya. Harus ada perubahan. Oke. Terima kasih Mas Ali, semoga bermanfaat ya, untuk bicara BPNT ini dan kita kepingin Lamongan jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.